Nah, sekarang kita akan membahas pasca invasi Israel ke Rafah bersama dengan pengamat politik Timur Tengah yaitu Insinyur Mustahid Hasim. Selamat siang, Pak Mustahid. Selamat siang, Pak Ma'ruf. Sehat ya, Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya. Pertanyaan saya adalah apa yang terjadi atau apa yang akan terjadi ke depan mengingat Israel melakukan invasi ke Rafah dan Hamas juga melakukan serangan ke tentara IDF yang menyerang Rafah. Apa yang terjadi sekarang ini menurut Anda? Ya, bisa dibilang apa yang akan terjadi ya terjadi saat ini sebenarnya, perang itu sendiri. Jadi perang yang terus dari 8 Oktober lah ya, dari 8 Oktober 2023 sampai sekarang ini. Karena sebagaimana yang Anda jelaskan tadi, Israel sebenarnya menolak eh, proposal perdamaian, proposal perjanjian antara Palestina, antara Gaza, antara Hamas dengan Israel. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Israel ini bertolak belakang dengan kemauan Amerika ya secara formal di publik, kemauan Amerika secara formal di publik ketika Amerika tidak akan mengirimkan senjata jika Israel menyerang Rafah. Namun demikian, sebenarnya apa yang diucapkan oleh Biden itu ada ambigu di sana. Ambigunya adalah Biden mengatakan bahwa Israel itu belum melewati garis merah, ya, belum melewati garis merah dan ada kemungkinan genosida, tapi sampai sekarang itu belum bisa dibuktikan. Ini kan yang jadi masalah. Sedangkan publik internasional itu sudah clear, bahkan International Court of Justice juga sudah mengeluarkan keputusan untuk menekan Israel untuk tidak melakukan genosida di Gaza, kayak begitu. Jadi ada ambigu di sana. Nah, yang kedua, perjanjian yang dilakukan oleh Hamas dengan Israel yang dimediasi oleh Qatar, Amerika, dan Egypt ini sebenarnya melibatkan high official dari Amerika sendiri, yaitu Direktur CIA sendiri, William Burns sendiri yang datang ke Mesir, datang ke Israel, negosiasi dengan Israel untuk menerima proposal yang disampaikan oleh eh, yang diusulkan oleh Hamas kayak begitu. Nah, sebenarnya proposal yang diusulkan oleh Hamas itu secara tidak langsung sudah diterima sebenarnya. Secara tidak langsung sudah diterima. Namun demikian Israel ketika Hamas itu sudah setuju, tapi Israel mengeluarkan keputusan yang menolak proposal Hamas ini dengan melakukan serangan terhadap Rafah. Nah, tentunya ini akan mengakibatkan tragedi kemanusiaan yang sangat besar, dan kalau kita melihat perkembangan yang ada di kawasan, misalnya perlawanan Islam yang ada di Irak, kemudian juga Hizbullah, kemudian juga Ansarullah yang ada di Yaman ini sebenarnya sudah menanggapi penolakan Israel terhadap gencatan senjata di Rafah ini dengan meningkatkan intensitas serangan terhadap Israel, ya. Misalnya Ansarullah fase keempat, kemudian juga kemarin baru-baru ini perlawanan Islam yang ada di Irak juga sudah meluncurkan rudal cruise-nya, ya, rudal jelajahnya bersama drone ke pelabuhan yang ada di Haifa. Kemudian juga intensitas serangan Hizbullah terhadap Israel Utara juga sangat besar dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Misalnya kebakaran yang terjadi di Kiryat Simona misalnya, ini kan salah satu respon perlawanan Islam the axis of resistance yang ada di Middle East itu untuk mendukung perlawanan perlawanan pejuang yang ada di Gaza.
Baik Pak Mustahil, jadi bisa dibilang bahwa, secara permukaan atau media Amerika Serikat ingin menunjukkan bahwa, Amerika Serikat menunjukkan inisiatif untuk mengakhiri ya, ingin Iya, berdamai, menyetujui, iya, akan tetapi pada faktanya IDF tetap melancarkan invasi ke Rafah. Jadi seperti iya, yang Bapak Ustadz bilang tadi ambiguitas. Nah, pada dasarnya ada yang berpendapat juga bahwa tanpa persetujuan Amerika Serikat secara de facto ya, militer, itu tidak mungkin Israel berani melakukan invasi ke Rafah. Dan juga, Amerika Serikat juga kita ketahui sudah membuat port atau semacam atau semacam dermaga kecil. Nah, melihat perkembangan dermaga kecil ini dan juga ada informasi bahwa Amerika Serikat berencana untuk, mengkloning ya, membuat satu otoritas ya, otoritas Palestina yang bisa dikendalikan. Nah, menurut menurut Anda berita ini benar atau tidak? oh iya, sebenarnya pembangunan dermaga yang ada di Gaza sekarang ini yang dilakukan oleh Amerika ya, itu bahkan kita mendapatkan gambar-gambar pembangunan dermaga itu dari CENTCOM sendiri, yaitu Central Command, sendiri Amerika ini, Central Command Amerika sendiri kita mendapatkan gambar-gambar itu Amerika membangun pelabuhan dan itu memang benar. Nah, sebenarnya pembangunan, dermaga ini alasan utamanya yang ke publik itu adalah untuk bantuan kemanusiaan. Jadi karena Israel memblokade jalur masuk ke Gaza, kemudian juga, Rafah juga nggak bisa karena mendapatkan ancaman Israel kan gitu. Tapi Amerika beralasan bangun dermaga ini, untuk, untuk bantuan kemanusiaan. Tentu tentu argumentasi Amerika ini sangat sangat tidak masuk akal ya, sangat tidak masuk akal karena jika Israel tidak mau pun juga Israel juga bisa menyerang dermaga itu. Nah, sebenarnya sudah ada pembicaraan sebelumnya antara Amerika dengan negara-negara Timur Tengah ini. Negara-negara Arab Teluk ya, terutama Qatar, Emirat, kemudian juga Saudi, Egypt ya, tentang formulasi pasca perang di Gaza sekarang ini. Jadi Amerika dan Israel itu menginginkan bahwa yang berkuasa di Gaza ini bukan Hamas lagi, kayak begitu. Yang berkuasa secara administratif bukan Hamas lagi. Dan dia berharap yang berkuasa ini adalah otoritas Palestina yang dipimpin oleh Mahmud Abbas. Nah, entry point-nya adalah dengan membangun dermaga ini. Jadi ketika ketika Israel nanti ditarik pasukannya dari Gaza, Amerika masuk pasukannya lewat dermaga ini dengan alasan untuk, menyalurkan bantuan kemanusiaan. Nah, menyalurkan bantuan kemanusiaan ini dia akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan otoritas Palestina yang Mahmud Abbas ini. Nah, Amerika kan akan dikritik kalau misalnya dia menurunkan pasukan di Gaza. Artinya kan dia akan mengganti pasukannya Israel. Enggak seperti itu. Jadi nanti Amerika dia akan menggunakan kontraktor keamanan atas nama pemerintah Amerika, tapi kontraktor keamanan untuk bekerja sama menyalurkan bantuan Gaza ini dengan bekerja sama dengan otoritas Palestina. Dan ini diharapkan setelah bantuan kemanusiaan kemudian rekonstruksi Gaza ini akan diselesaikan oleh otoritas Palestina bekerja sama dengan Israel, bekerja sama dengan Amerika itu sendiri. Itulah sebenarnya yang diharapkan oleh Amerika dan Israel. Itulah kenapa kemarin di Rafah ini Israel menolak proposal perdamaian yang diusulkan, proposal perjanjian gencatan senjata yang diusulkan oleh Hamas. Kenapa menolak? Karena dengan melakukan perjanjian dengan Hamas itu sendiri, itu kan berarti sudah mengaku eksistensi Hamas, gitu. Pengakuan eksistensi Hamas inilah yang membuat yang membuat gila Israel karena Israel dari awal itu tujuan serangan ke Gaza itu adalah untuk mengeliminasi Hamas. Bagaimana mungkin dia ingin mengeliminasi Hamas? Akan tapi pada akhirnya dia harus melakukan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas untuk mengeluarkan tawanan Israel yang ditahan oleh Hamas ini. Ini yang terjadi.
Baik Pak Gitu. Mustahid, jadi sebelum kita membicarakan tentang eksistensi Hamas dan juga masa depan Hamas di terutama di Gaza dan keseluruhan perjuangan rakyat Palestina, saya ingin sedikit berkomentar tadi. Jadi kalau misalnya alasan dermaga untuk bantuan kemanusiaan, kenapa Rafah tidak dibuka saja? Padahal Iya, bantuan kemanusiaan kan dari situ. Itu pertama. Yang iya. kedua, kita bisa melihat bahwa 1,5 juta warga Gaza Palestina yang ada di Rafah itu kan membutuhkan bantuan yang dekat dengan Mesir, kan begitu. Hmm, Dan iya. bagaimana mungkin mereka akan memberi makan dari dermaga dengan melalui pintu laut? Tentunya kan tidak masuk akal. Belum lagi 2,5 juta ya yang berada di luar Rafah. Bagaimana bisa menghidupi sekitar 2,5 juta warga Gaza Palestina yang ada di Gaza? Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, yang saya mau tanyakan adalah pertama, sesuai dengan penjelasan Pak Mustahid tadi bahwa eksistensi Hamas sebagai kelompok perlawanan yang konsisten itu pasti tetap tidak tergoyahkan karena memang kalau ditanya tentang jumlah korban ya pejuang Hamas pejabat atau spokespersonnya dari Israel sendiri tidak bisa menjawab berapa jumlah yang bisa dieliminasi itu Iya. pertama. Sementara kita bisa membuktikan jumlah korban warga sipil. Kemudian rakyat Gaza sendiri yang sudah di genosida itu apakah begitu saja mengikuti skenario katakanlah ciptaan otoritas Palestina yang sudah bisa kira-kira dikendalikan oleh Amerika dan Israel ini? Bagaimana komentar Anda? Ya jelas, kita lihat kan kemarin, Yahya Sinwar ya, pemimpin Hamas itu kan keluar dan disambut oleh rakyatnya ya, dengan gegap gempita. Dia bangga dengan Yahya Sinwar. Ini kan menandakan bahwa, Palestina yang ada di Gaza itu mendukung sepenuhnya perlawanan, gitu. Baik itu jihad Islam, kemudian juga kelompok-kelompok perlawanan yang lain, PFLP, kemudian Brigade Jihad, kemudian Popular Front, Palestine ya, yang dia membuat Brigade Al-Aqsa, semuanya mendukung perlawanan, terhadap Israel. Inilah yang jadi masalah. Jadi yang jadi masalah di sini, karena basis kekuatan dari Mahmud Abbas di Gaza itu tidak ada. Bahkan yang di tepi barat pun juga sudah sudah berkurang sangat drastis ketika Fatah sendiri sebagai faksi terbesar di Palestine Liberation Organization itu dia mendukung perlawanan yang ada di Gaza. Inilah yang ini saya kira problem sosial, politik, representasi dan juga akseptabilitas rakyat Palestina terhadap terhadap Mahmud Abbas atau otoritas Palestina ini satu masalah yang sangat krusial, yang sangat besar, yang tidak bisa dipecahkan. Sebagai justifikasi kira-kira polisi Amerika ini yang jadi masalah. Baik Pak Mustahid, Nah, terima kasih atas ada komentar satu Anda lagi, karena ini ya. ada satu lagi yang PBB itu, Oke, yang 1 menit. kemarin. Jadi sebenarnya sidang umum PBB yang kemarin ya, sidang umum yang mengeluarkan resolusi sebenarnya, yang mendukung hak-hak bangsa Palestina. Jadi yang didukung oleh 143 negara ini sebenarnya bukan hak bangsa Palestina sebagai negara penuh, belum. Tapi meningkatkan hak-hak Palestina sebagai observer yang sudah dekat dengan hak sebagai sebuah negara. Didukung oleh 143 negara. Dan ternyata Amerika menolak ya, Amerika menolak, hanya sedikit sekali ya yang menolak. Dan ini sebenarnya juga ya hipokrit ya Amerika ini. Di satu sisi dia mendukung two state solution ya, tapi di sisi lain dorongan untuk two state solution ini dengan mengakui Palestina sebagai sebuah negara ini tidak selalu ditolak oleh Amerika. Bahkan sebulan kemarin ada resolusi yang diusulkan di Dewan Keamanan PBB untuk mengakui Palestina sebagai negara juga diveto oleh Amerika. Kan gitu. Alasan Amerika adalah Palestina dan Arab sendiri ini yang tidak mengikuti prosedur yang mestinya dilakukan, kan gitu. Nah, apa sih sebenarnya prosedur yang mestinya dilakukan oleh Palestina ini? Prosedur yang mestinya dilakukan itu adalah dengan persetujuan Israel, dengan pembicaraan Israel.
Nah, sedangkan negara yang dimaksud dengan Israel itu negara yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Perbatasan masih dikuasai Israel, dia tidak mempunyai wilayah udara, dia tidak mempunyai wilayah pelabuhan. Inilah sebenarnya yang ya apa eh, sebuah negara yang disetujui oleh Israel itu seperti ini. Jadi masih di bawah kontrol Israel. Nah, inilah menurut saya kampanye-kampanye tentang two state solution ini saya pikir menurut saya Menyesatkan. perlu segera diakhiri kayak begitu. Terima kasih atas waktunya, kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Pak Ma'ruf.